Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Tahudin Atur Muji dengan NPM 2410 6310 725. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menganalisis dan memberikan sebuah tata cara renang gaya kupu-kupu dengan baik dan benar. Begitupun dengan teknik-tekniknya. Mari kita bahas di sini. Oke, teman-teman. Sebelum menganalisis, kita tuh harus tahu dulu nih, apa itu renang gaya kupu-kupu. Nah, kalian semua pasti tahu dah renang gaya kupu-kupu itu seperti apa. Nah, kalau belum tahu, gaya renang kupu-kupu ini adalah renang yang kompetitif yang dilakukan dengan gerakan simetris. Jadi, gerakan simetris kedua tangan secara bersamaan di atas air. Nah, seperti sayap kupu-kupu. Dan tendangan kaki berupa dolphin kick. Gerakan naik turun seperti ekor lumba-lumba. Tuh. Nah, gaya ini dikenal sebagai salah satu yang paling sulit dan menguras banyak tenaga karena membutuhkan kekuatan, koordinasi, dan teknik yang sangat tinggi. Jadi teman-teman, renang gaya kupu-kupu ini beda dengan renang gaya crawl dan gaya punggung. Nah, kalau gaya crawl dan gaya punggung itu kan tangannya bergantian ya. Nah, kalau di sini tangan sama kaki itu sama, teman-teman. Jadi berirama bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Nah, lalu apa saja sih yang diperhatikan tuh dalam renang gaya kupu-kupu? Nah, kita juga di sini memperhatikan yang pertama itu ada pada posisi tubuh kita. Nah, jadi posisi tubuh kita juga berbeda, teman-teman, tidak seperti renang yang lainnya. Nah, yang kedua ada itu gerakan tangan, di mana tangan kita sama-sama bergerak, tidak satu dengan satu, tapi kita bareng-bareng, teman-teman. Kita bareng-bareng bergerak ketika gerakan tangan. Yang ketiga itu ada gerakan kaki, seperti menendang, dolphin kick, tak tak. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, gerakan kaki itu juga sama, berdua, kayak nggak sendiri-sendiri, nggak seperti gaya renang bebas gitu, tapi kita bareng-bareng renangnya. Nah, yang terakhir juga itu ada pernapasan, teman-teman. Jadi kita ada teknik bernapas dalam renang gaya kupu-kupu ini. Oke, sebelumnya saya akan menganalisis tugas akuatik 2 dari teman saya sendiri yang bernama Hafiz Dafa dari kelas 2D. Nah, sebelumnya kita tonton dulu video renang beliau. Oke, pembahasan pertama itu ada pada teknik luncuran. Jadi, luncuran Dafa ini terlihat seperti kaku ya, teman-teman. Jadi luncurannya hanya beberapa meter saja. Nah, kenapa kita tuh membahas luncuran? Nah, karena luncuran itu dalam gaya renang kupu-kupu ini memiliki peran yang penting, teman-teman ya. Nah, luncuran yang baik itu memungkinkan perenang memanfaatkan momentum dari dorongan lengan
dorongan lengan, dan tendangan dolphin kick. Nah, sehingga mengurangi energi yang terbuang. Nah, jadi dengan kita melakukan luncuran terlebih dahulu, itu akan mempercepat kita ke tujuan kita. Nah, mempercepatnya juga tanpa melakukan gerak kupu-kupu dengan tangan, dengan yang lainnya. Jadi hanya menggunakan bagian tubuh dan kaki saja. Nah, setelah fase tarikan dan dorongan lengan, tubuh juga perlu meluncur sejenak sebelum memulai siklus gerakan berikutnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan rangkaian, kita tenangin dulu badan kita. Nah, seperti itu, karena luncur itu sangat penting, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Yang kedua, saya akan menganalisis pada gerakan kaki Muhammad Dafa ini. Nah, jadi pada gerakan kaki ketika gaya kupu-kupu ini, kita perhatikan kembali ya videonya. Nah, stop. Jadi kita bisa lihat gerakan kaki Muhammad Dafa ini ketika satu rangkaian, dua rangkaian itu cukup baik, teman-teman. Itu sama. Tapi ketika udah mulai ke rangkaian ketiga, keempat, dan rangkaian sempurna, dia kehilangan keseimbangan. Sehingga dari kaki Muhammad Dafa ini tidak menjadi tidak dua, tapi satu-satu seperti gaya crawl. Nah, dari gerakan kaki ini yang seharusnya itu dolphin kick, gitu teman-teman. Tetapi di sini Muhammad Dafa ini seperti melakukan renang gaya bebas, gaya crawl, satu-satu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin terjadi ketika Muhammad Dafa ini setelah meluncur, ada pada postur tubuhnya itu yang tidak membalas, teman-teman. Jadi ketika renang gaya kupu-kupu itu, posisi tubuh kita itu seperti lumba-lumba. Nah, saling berbalas. Nah, seperti ini, set balas. Jadi ketika kita posisi kayak seperti ini, balasnya juga seperti ini, sudut-sudutnya, teman-teman. Jadi nggak bisa gini, segini. Nah, yang ada nanti tenggelam. Nah, ketika tenggelam, nah beliau merasa tidak berjalan dan makin ke dalam, makanya beliau itu melakukan gerakan kaki gaya bebas. Nah, mungkin ini karena belum terbiasa, teman-teman ya. Jadi ada beberapa cara melatihnya, karena melatih kaki ini. Nah, yang pertama ini posisi ujung kaki harus lurus, teman-teman ya. Nah, harus lurus, tidak boleh dibengkokkan. Diayun-ayun ya, membengkokkan lututnya aja. Kita mengayun-ayun ini. Nah, lalu kita coba menaikkan dan menurunkan kaki seperti menendang, teman-teman ya. Menendang. Oke, setelah itu saya akan mencontohkan contoh yang benarnya, teman-teman ya. Gerakan kaki
ketika kita telah belajar seperti tadi ya teman-teman ya, tutorialnya. Jadi gerakan yang sebenarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita coba dengan badan kita tetap seperti renang gaya bebas dulu ya teman-teman. Tidak menggunakan gaya dolphin dulu buat badannya, tapi kita mencoba melatih dulu kakinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di mana kaki kita sejajar, terus lurus, dan badan kita slimline. Kita hanya tinggal dolphin kick saja teman-teman. Menendang seperti itu teman-teman. Jadi, nah, ketika kita telah belajar dari gaya kaki tadi, gaya kupu-kupu pada bagian kaki tadi, itu contoh gerak dasar yang kalian tuh harus wajib memiliki terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang coba perhatikan pada video Muhammad Dafa kembali ya. Nah, kita sekarang akan belajar dimana memposisikan tubuh kita secara gaya dolphin ini. Nah, jadi kita lihat sendiri dari Muhammad Dafa tersebut ya teman-teman ya. Pada posisi badannya ini dia tidak membalas teman-teman. Nah, jadi gerakan yang sebenarnya itu ketika kita posisi seperti ini dibalas seperti ini. Set. Nah, kenapa? Karena jika kita tidak membalas dengan lakukan yang sama, dengan sudut yang sama, maka akan terjadi seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat di sini Muhammad Dafa ini dia ke dalam teman-teman ya, tidak lurus, tetapi dia ke dalam, tenggelam. Nah, itu disebabkan karena gerakan tubuh kita yang tidak membalas teman-teman ya. Jadi yang seharusnya badan kita ini ketika pinggul kita di sini, nah ketika kita mengambil nafas lagi segini teman-teman ya harusnya, tapi dia segini doang. Nah, jadi itu berapat menyebabkan dia akan ke dalam. Nah, itu menjadi kesalahan yang harus diperhatikan teman-teman ya. Nah, sekarang saya ada contoh tutorial ketika gerakan tubuh kita teman-teman ya. Tubuh kita dari bagian sini sampai semuanya. Saya ada tutorial dari gerakan ini di mana saya akan mencontohkannya. Oke teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mencoba tutorial tersebut, kita akan melihat nih contoh renang pada bagian tersebut dengan benar tuh seperti apa, ditambah dengan gerakan kaki dolphin kick tadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di mana lakukan tubuh kita seperti mengayun. Nah, gerakan tuh kita harus seperti dolphin teman-teman ya. Nah, ketika kita ambil napas, mundur, naik napas, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus seperti itu juga kita benar-benar harus saling membalas teman-teman. Tidak boleh kita mengurangi lah. Yang harusnya segimana kita mengurangi jadi lurus, itu tidak boleh teman-teman. Nanti yang ada dampaknya itu kita tenggelam. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Pada analisis yang ketiga itu saya akan menganalisis gerakan tangan pada Muhammad Dafa ini. Nah,
Kita lihat. Oke, teman-teman, coba teman-teman perhatikan kembali. Pada gerakan tangan Dava ini sudah cukup baik ya teman-teman ya. Karena ketika satu rangkaian, beliau tangannya itu mendayung. Kayak mengambil, keluar. Oke. Nah, gerakannya cukup baik. Ya, kita lanjut dulu sampai 2 rangkaiannya. Nah, jadi gerakan tangan tuh yang sebenarnya itu yang benar itu kita harus sama-sama teman-teman. Jadi kita mau ambil, nah ini ambil, nah seperti itu teman-teman ya. Terus cara pengambilan tangannya juga harus diperhatikan karena kita sangat bergantung banget ke tangan teman-teman ya ketika gaya kupu-kupu ini, karena tangan itu dijadikan sebagai dayungnya, sebagai dayung untuk maju teman-teman. Nah, jadi buat Muhammad Hafe ini saya punya beberapa latihan yang baik dengan tutorialnya. Nah, dengan tutorialnya itu kita kombinasikan gerakan lower body dan upper body teman-teman ya. Nah, jadi tangan kita tuh seperti kita mendayung teman-teman, dengan menggerakkan badan kita juga ketika mengambil teman-teman ya. Saat menarik tangan, posisi dari depan sedikit dibuka, lalu dorong ke belakang dengan lurus sambil mengangkat badan. Nah, kita latihan terus menerus seperti ini teman-teman. Nah, oke, ketika telah melakukan latihan tutorial tersebut, kita akan melihat video yang gerakan tangan yang sangat baik itu seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi ketika posisinya itu harus lurus teman-teman, tidak boleh belok. Lalu tarik ke belakang dan lemparkan ke depan secara bersamaan terus menerus teman-teman ya. Nah, ketika menarik tangan ke belakang, disitu juga saatnya kita mengambil napas teman-teman, lalu menghembuskan di dalam air. Nah, ketika pengambilan napas ini teman-teman ya, jari itu harus rapat teman-teman. Jari itu harus rapat ketika posisi tangannya ya. Nah, ketika mengambil itu kita mau mengambil napas teman-teman. Nah, ketika kita kembali, si posisi kepala juga kita harus sama-sama menunduk teman-teman buat ngambil napas, buat masuk ke dalam air. Jadi jangan sampai posisi kepala kita ini ke atas teman-teman. Jadi harus selalu menunduk, selalu mengarah ke bawah teman-teman ya. Nah, itu ada beberapa video, itu ada video yang cukup gerakan tangannya cukup baik buat ditiru teman-teman ya. Nah, sebelum kalian meniru ini juga kalian harus mengikuti tutorialnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita harus latihan terus menerus supaya bisa seperti ini teman-teman. Nah, buatlah gerakan kombinasi ini dengan hitungan 2 kali gerakan kaki dan 1 kali gerakan tangan dan nafas. 2 kali gerakan kaki dan 1 kali gerakan tangan lalu nafas. oke teman-teman, kita akan membahas pada cara pengambilan napas yang benar itu seperti apa sih. Nah, yang teman-teman tahu itu pengambilan napas ketika pengambilan gaya kupu-kupu ini, ketika gaya kupu-kupu. Jadi ketika kita tanpa menggunakan tangan, kita lihat sendiri ya, kita melihat tugas dari Muhammad Hafe ini. Kita lihat cara pengambilan napasnya terlebih dahulu. Kita tonton dulu videonya terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Nah, kita bisa lihat sendiri teman-teman ya. Jadi cara pengambilan napas ketika kita di dalam air itu berhubungan dengan tangan teman-teman. Jadi ketika tangan kita ke atas, nah kita bisa buat ngambil napas baru kembali lagi teman-teman ya. Kembali lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kapan sih kita dapat mengambil napas ketika tanpa gerakan tangan? Nah, pengambilan napasnya ketika kita menaikkan badan kita ke atas teman-teman. Kita bisa mengambil napas lalu turun lagi teman-teman, seperti itu. Terus. Nah, beberapa rangkaian. Lalu ketika kita menggunakan tangan, kita dapat mengambil napas ketika posisi pengambilan tangan sampai ke belakang. Nah, kita bisa mengambil napas di situ langsung masuk lagi. Masukkan tuh kepala kamu ke dalam air terlebih dahulu langsung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pengambilan napas ini sangat penting teman-teman ya. Jadi kamu dapat mengambil napas setiap 2 rangkaian itu boleh. Jadi ketika pengambilan tangan, ambil napas, baru kaki lagi, terus ambil napas lagi, boleh seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video analisis dan tutorial renang gaya kupu-kupu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana tutorial dan penjelasan lebih singkatnya lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.